Selama ini mereka lakukan loh kan. Habib-habib selama ini kan melakukan persekusi. Tapi kalau Duriya beneran kan nggak melakukan itu ya. Nabi diludahin juga. Ketika yang ludahin sakit juga ditengok dan dipijitin. Berarti ini juga sebagai data loh kan. Sikap persekusi itu kan bukan sikap nubuah, bukan sikap kenabian. Jadi kalau Habib-habib suka persekusi itu berarti tidak mencerminkan akhlak Nabi juga. Mereka itu kan kalau ada orang ngaku cucu Nabi bukan dari klan Ba'alawi kan langsung dipersekusi. Itu kan menandakan mereka itu tidak mau disaingi sebenarnya. Makanya begitu Said Zulfikar membongkar sejarah ini, Habib itu paling benci dengan Said Zulfikar itu. Karena Said Zulfikar itu setelah ini Muktamar NU, beliau kan viral karena yang baca Quran, baca musik yang luar biasa di satu abad. Allahu Hayy di satu abad NU itu. Dulu langsung bongkar itu. Habib-habib pada jengkel semua itu. Kejengkelan Habib yang pertama kan pada Said Zulfikar. Sebelum riset Kiai Imad. Baru kemudian menyusul riset Kiai Imad setelah terjadi fenomena Habib Bahar yang mengatakan Muhammad kakak ente atau kakak aneh. Padahal yang ditunjuk begitu yang Dzurriyyah asli. Habib Bahar gak punya data. Jadi masyarakat sekarang ini juga tahu. Beberapa tamu juga akhirnya cerita kalau mengikuti diskursus di sosial media Kiai Imad akhirnya tahu. Iya, masyarakat jadi tahu bahwa kalau kepengen Dzurriyyah tidak harus ke KKI. Iya. Antaranya itu. Dan ini menurut saya positif. Positifnya dia ada balancing kan, ya? Ada keseimbangan informasi. Tidak menyepelekan Ustadz Kiai yang di dekatnya. Karena bisa jadi itu Dzurriyyah. Yang tidak pernah ngaku. Jadi menurut Kang Ikram, Kiai Imaduddin Osman ini betul-betul risetnya itu bisa membangun relasi kuasa yang seimbang, Kang ya. Di tengah relasi kuasa yang tidak seimbang dalam bentuk hegemoni habaib, terutama Jakarta Bogor. Subhanallah. Kalau masyarakat bisa memahami tesis Kiai Imad dari perspektif ini lebih menarik kan sebenarnya. Tidak hanya perspektif Habib itu cucu Nabi atau tidak, tapi dalam perspektif relasi kuasa yang seimbang sebagai dampak positif dari riset Kiai Imad, sebagai bentuk aksiologi dari riset Kiai Imad yang bisa dipertanggungjawabkan secara epistemologi oleh Kiai Imad. Menarik sebenarnya. Jadi dampak relasi kuasa yang seimbang dari riset Kiai Imad. Menurunkan atau sebagai sebuah gerakan untuk menggempur relasi kuasa yang tidak seimbang. Ya, jadi tesisnya Kiai Imad ini secara tidak langsung mengembalikan kepada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ayat itu benar itu. Jadi betul-betul ketakwaan yang menjadi khairukum atqakum. Sebaik-baik kalian yang takwa, yang bertakwa di antara kalian, yang paling bertakwa. Tapi takwanya tinggi ya akram. Akram ya. Sesuai dengan nama Kiai Akram. Justru yang saya lihat yang berani membaca dan nanggapin tesnya Kiai Imad itu dari dunia pesantren. Dari kampus kecil sekali. Saya nggak tahu. Karena ada kitabnya itu ya. Bahkan muhibin pun yang membela habaib dari pesantren. Habaibnya nggak berani mempertanggungjawabkan data secara hasanah aturos. Jadi sampai detik ini Kang, saya itu tidak menyaksikan dari pihak Habib sendiri yang membaca kitab mempertanggungjawabkan nasab mereka. Yang membaca kitab mempertanggungjawabkan nasab mereka malah di luar habaib. Tapi saya kategorikan muhibin. Itu pun kecil dan besar nuntut ilmunya di kiai pesantren. Termasuk menurut saya penting juga. Kalaupun sampai hari ini kan kelihatannya yang berdiskusi terkait nasab itu hanya dunia pesantren. Nah, kampus sebagai universitas dalam tanda kutip yang APBN-nya lebih dibandingkan pesantren. Hanya operasional pesantren itu bayar listrik aja nggak cukup kan.
Nah, mestinya harus ikut memperhatikan yang lebih dalam. Yang paling menarik itu Kang, saya baru sadar loh. Sebelum riset Kiai Imad muncul, itu kan dialog moderasi beragama itu kan berkembang di mana-mana, di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Itu hanya untuk menghentikan gerakan ekstremis yang diantaranya dimotori oleh tokoh-tokoh FPI, Habib Rizik dan kawan-kawan. Nah, tapi tanpa menghabiskan biaya dan tanpa dibiayai, Kiai Imad melakukan sebuah riset hanya keterpanggilan nurani sendiri bisa menghentikan ekstremisme. Sehingga seolah-olah proyek kegiatan dialog moderasi beragama itu seakan-akan sudah selesai tanpa biaya, selesai dengan Kiai Imad. Berarti Kemenak harus terima kasih sama Kiai Imad. Harus memberi penghargaan. Nah, terbukti 2019 bagaimana FPI garangnya begitu dan masyarakat yang mendukung begitu. 2024 FPI nggak ada yang bicara apa-apa. Paling hanya keluar-keluar sementara, setelah itu ya enggak sekarang itu. Karena mereka nggak bisa mengajak masyarakat dengan istilah cucu Nabi itu. 2014 kan Habib Hanif, Alatas dan lain sebagainya itu kan. Bagaimana menggerakkan masyarakat dengan status mengikuti cucu Nabi yang dipimpin oleh imam besar Habib Rizik Syihab misalnya. Ya, saya kira kemarin tidak ada begitu. Saya kira masyarakat juga mengambil apa yang disampaikan Sayyidina Ali. Al-haqqu daulatul mu'min aina wajada wa haqqu bi'ahliya. Kebenaran itu bisa disampaikan oleh Kiai Banten, bisa disampaikan oleh siapapun. Kalau itu memang benar, kenapa tidak? Dan ini saya kira yang disampaikan Sayyidina Ali kan bagaimanapun yang Duriyah ini kesana nasabnya. Jadi penting untuk bisa mengambil ibrah yang kemudian kita bisa menilai segala sesuatu itu dengan akal sehat. Dan sekarang Habib itu ceramahnya enak kan. Para kiai dan habaib sudah bersatu mau dibentur-benturkan, padahal dulu dia yang membenturkan. Tapi mereka seakan-akan sekarang ini memang ingin dekat dengan kiai para habaib ini. Dan ya luar biasa. Dan pemilu 2024 adem dan nggak ada habaib yang mencaci kiai-kiai pemilu 2024 itu. Padahal 2019 kayak begitu garangnya kan. Harusnya seminar moderasi beragama itu betul-betul mendatangkan dibuat lebih besar karena sebenarnya akar terapis terapi mujarab untuk menyemarakkan moderasi beragama, menghentikan ekstremisme beragama itu ya bagaimana mengambil bisa habaib yang mengaku sebagai cucu Nabi. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang digerakkan oleh feudalisme dan perbudakan spiritual kan. Iya, kalau moderasi beragama mestinya tujuan utama itu bagaimana menciptakan kondisi sosial masyarakat itu setara. Iya. Jadi kalau masih ada hegemoni kita ini keluarga number one, sementara yang lain nomor 2, second. Ini saya kira itu bagian dari tugas moderasi beragama, bukan hanya soal ewo pakewo, tapi bagaimana menyetarakan kondisi itu dari semua sisi. Baik itu. Keagamaan, baik secara keturunan, mungkin juga secara ekonomi. Dari target moderasi beragama itu, agama sebagai sumber pencerah untuk membangun kesetaraan. Tapi itu terasa setelah ada riset loh. Sehingga arogansi HPI betul-betul berkurang sekarang ini. Beberapa pengurus NU tadi Brebes, di Rembang, di Lasem itu terasa sekali itu melihat fenomena riset Kiai Imad dalam skala nasional. Pengaruhnya luar biasa sehingga membuat HPI itu calling down
Dulu itu kan, wah Habib tuh kiai kayak nggak ada harganya. Subhanallah. Bisnisnya Kiai Mati kan banyak. Jadi kalau nulis buku kitab yang terkait nasab itu kan hanya salah satu di antara kitab-kitabnya yang bagus. Artinya Kiai Mati itu punya banyak karya yang masyarakat bisa melihat dari karya-karya beliau. Nah, terkait dengan nasab ini kan karena merasa ada orang yang terasa terkena imbasnya, kemudian karena terkena imbasnya kelompok tertentu ini kemudian ngasih komentar. Nah, sementara mereka sudah membuat di tengah masyarakat jamaah-jamaah kelompok-kelompok yang militan dalam tanda kutip. Sampai kalau fenomena di Jakarta Bogor itu dulu, sekarang alhamdulillah udah berkurang ya, berkurang atau sudah nggak ada, semoga saja. Itu sampai ada model pengajian yang dimana anak-anak ikut berangkat, itu seolah-olah tidak terkoordinasi, tapi anak sampai berangkat itu nggak mungkin tidak ada yang koordinir. Naik truk, naik, yang pokoknya angkutan di jalan itu di stop, kemudian ikut pengajian di kelompok siapa. Nah, gerakan ini kalau orang kota tahu, dan sampai kadang juga ada yang sampai meninggal. Sampai jatuh. Iya, saya ada tetangga saya itu yang kelas 5 SD jatuh jam 1 malam pengajian dari Habib tertentu. Tahunya pagi, ini anaknya siapa? Astagfirullahaladzim. Ini tahu-tahu ya Habib tertentu ini datang ke tempat rumahnya yang kecelakaan itu, korban. Itu, ya saya memaklumi kalau kemudian dia ceramah soal takdir. Ini sudah takdir. Dan ini investasi Bapak ditunggu di surga. Allah karim. Semoga terkait yang fenomena ini tidak diulangi lagi. Saya cukup resah ketika melihat anak-anak ngaji, kemudian tidak naik angkot yang kemudian rapi, tidak. Nyegat di jalan, ya truk, ya apa, kemudian naik dengan sarung di tangklong, kadang begitu dengan pakai peci. Nanti itu kan menggambarkan kayak seolah-olah anak santri. Padahal anak-anak yang tidak di pesantren, saya nggak tahu yang koordinir siapa. Kalau nggak ada yang koordinir, nggak mungkin mereka berangkat. Meskipun dikoordinir kayak tidak terkoordinir karena naik angkut sebebasnya, nyegat di jalan. Nah, ini yang saya kira fenomena kemakan doktrinasi itu kan menurut saya. Ilmunya berbasis firasat. Kalau yang ini tadi, yang terakhir ini saya berani ngomong karena fakta. Tetangga Kang Kiai sendiri. Ya, yang kebetulan yang kecelakaan, tapi fakta bahwa ada anak-anak ngaji usia kadang SD, kadang SMP, naik truk, naik apa, di jalan, kan semua orang tahu. Tidak banyak yang berani ngomong karena ngajinya itu kadang di Habib ini, kadang di kelompok ini tertentu. Dan itu menurut saya ya harus segera ada bimbingan terhadap orang yang melaksanakan kelompok ngaji. Saya udah ngelarang. Kalau ngelarang ya nggak mungkin ada yang datang. Cara rasional. Kalau terkait dakwah, karena di lembaga dakwah cukup lumayan tahu lah. Nah, ini pekerjaan yang di bagian ini harus mengerjakan yang ini. Seperti kampus apa di masyarakat apa. Jadi kalau kembali ke risetnya Kiai Hikmat, ya alhamdulillah saya lihat bahwa masyarakat sudah mulai tahu bahwa namanya duriyah tidak ada. Bisa siapapun. Kalau memang Pahlawi duriyah, ya jangan mengecilkan duriyah yang lain. Kalau memang sudah buktikan. Kalau membuktikan kan gampang. Tes DNA. Kalau nggak berani tes DNA ya jangan aku cucu Nabi.
Kalau nggak berani tes DNA masih ngaku cucu Nabi, emang dablek. Nah, ini suasana Lebaran ya. Karena Lebaran ini temanya kadang nggak fokus. Apapun pengen dibahas karena ketemunya kadang udah lama nggak ketemu. Ini saya ketemu Kang Ikram ini antara memori berada dalam tradisi pembelajaran di pesantren Mbah Tamam, di madrasah Mbah Tamam, sekaligus sebagai memori sesama anak muda NU lah. Cuman kalau saya di basis kultural, kalau Kang Kiai Ikram ini di basis struktural. Kebetulan baik di PCNU juga jadi pengurus wakil Rais Suriah PCNU Kabupaten Bogor, di PBNU juga sebagai bidang kaderisasi dakwah, lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan ini sebagai informasi, di setiap tahun itu lembaga dakwah juga ada permintaan dari berbagai negara untuk mengisi kajian-kajian keagamaan. Selama bulan puasa ini ya kita mengirim ke Korea, Australia, masuk ke Timor Leste, dan beberapa negara yang lain. Yang ngisi itu dari pengurus sendiri kan? Atau ya, diambil dari kiai-kiai NU? Ya, kita buka open karena kemudian kita seleksi, terutama kitab kuningnya ya. Itu biasanya menjelang Ramadan kita seleksi itu. Dan bisa siapa saja yang berangkat, tapi yang jelas harus kita pastikan amaliannya NU. Nah, artinya apa? Bahwa masyarakat NU ini sekarang sudah diharapkan dunia untuk ikut membangun keagamaan. Jadi bukan hanya yang tingkat lokal atau nasional, tapi juga dunia. Jadi sudah tepat yang tema pengurus PBNU sekarang ini merawat zakat, membangun peradaban. Jadi peradaban bukan hanya Indonesia saja. Jadi Kiai Imad bukunya itu hanya menata sebagian peradaban. Sementara peradaban yang sedang dibangun PBNU itu insya Allah kelas dunia ya. Jadi, karena undangan sudah dari berbagai mana, dari berbagai tempat, dan itu tidak selalu hampir tidak ada yang membicarakan soal nasab. yang dikirim kemana-mana. Betul-betul ilmu dan takwa kan ya. Kesetaraan itu bagaimana puasanya mencapai derajat takwa. Karena NU ingin membangun Islam sebagai agama pemberdayaan dan pencerahan, fakihnya fakih peradaban. Bukan sebagai ya, Islam agama nasab, bukan. Kita tahu di KINU itu pemberdayaan itu juga ada beberapa tingkatan. Kalau tingkat kampung biasanya pemberdayaannya bagaimana kondisi keluarga, kemudian ini udah makan belum, itu kan perhatiannya luar biasa kiai di kampung. Bahkan sakit pun, sakit apa juga kadang minta doanya ke kiai kampung. Tapi juga yang menengah ke atas kayak Kiai Imad itu ya pemberdayaan soal keilmuan, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu harus disadarkan secara keilmuan. Dan alhamdulillah dengan kayak Kiai, dengan katanya Kiai Imad ini mendatangkan banyak berkah juga. Alhamdulillah. Jadi saya jadi ngeh Kang. Berarti Kiai Imad ngisi di Analdoh ini betul-betul atas support lembaga dakwah juga ya. Ya kebetulan yang menjadwalkan itu kan lembaga dakwah. Oh gitu. Yang ceramah siang, siapa yang ceramah menjelang buka, siapa yang gitu. Tapi tidak harus dikasih tahu siapa yang menjadwalkan. Berarti Kiai Imad ini sangat populis di PBNU, lebih-lebih di lembaga dakwah NU. Meskipun LBM ngisi. LBM juga ngisi. Oh, beliau juga pengurus LBM ya? LBM. Oh iya. Subhanallah. Jadi Kiai Imad itu betul-betul NU asli. Ya. Di PBNU juga pengurus di sana, dan juga pengurus di Ma'arif juga kalau nggak salah. Dan kelihatan nampak apa kehidupannya itu kayak jadi ada anekdot kan
kalau Habib Novel mengatakan menunjukkan buku nasab Habib asli, meskipun risetnya tidak asli, Kiai Imad itu aktivis NU asli dan memang betul-betul asli. Dan akhirnya orang tahu ya yang mensupport riset Kiai Imad ternyata juga mayoritas Kiai NU. Sampai orang Rembang pun ikut mensupport Kiai Imad. Karena yang masih pembahasan soal nasab ini kan, mohon maaf ya, itu kan hanya ada di NU dan mungkin di Syiah. Betul. Gitu kalau kan. yang lainnya kan udah selesai. Udah nggak mau bahas nasab ya. Menarik ini menarik. Jadi bukan berarti sama ya NU dengan Syiah sama, bukan. Karena tauhidnya juga sudah jelas beda. Tetapi yang di keluarga organisasi nasab itu hanya di NU dan di Syiah. Kalau di mohon maaf di Wahabi sudah selesai. Jadi kalau mau curhat terkait nasab, kamu ini ngomong apa saja? Kira-kira gitu. Berarti Habib kalau ceramah tentang nasab itu ditertawakan banyak orang di luar NU maksudnya. Ya lihat sendiri, mau ceramah soal nasab di Muhammadiyah. Iya nggak laku gitu. Jadi ceramah tentang nasab masih berlaku itu kalau di NU. Tapi insya Allah setelah dari riset Kiai Imad ini ada satu pencerahan kan. Jadi nasab penting, tapi nggak perlu diceramahkan. Karena itu kan wilayah keluarga sebenarnya. Bibit, bebet, bobot. Dan kalau sudah baik, menurut saya nggak perlu dikampanyekan, udah kelihatan baik. Gitu ya. Sejajarnya orang yang mau mencari pengaruh, perampok itu dapat dukungan. Iya. Tukang minum itu juga punya pendukung. Iya. Jadi punya penggemar. Jadi yang dapat pendukung, yang memiliki pendukung tidak hanya orang baik ya. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada. Yang jelas saya hadir ke sini dalam rangka yang ngaji pula. Saya juga ingin menambah santri yang nahdiyin, yang tercerahkan dan terbebaskan. Cirinya adalah mau membangkitkan potensi nalar, pikiran, hati, kehendak secara positif sebagai bagian daripada bentuk dari an-nahdhah. Filosofi daripada Nahdlatul Ulama itu adalah kebangkitan ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu, sehingga bukan hanya bagaimana mencintai person-person tertentu saja. Kalau mencintai Allah dan Nabi sudah otomatis. Tapi kalau mencintai orang itu harus dari perspektif keilmuan. Jangan secara personal. Karena kalau mencintai orang secara personal, selain Nabi dan Allah loh, kalau Nabi dan Allah otomatis harus kita cintai. Tapi selain Nabi dan Allah, kalau kita ingin melepaskan cinta kita, itu harus ada perspektif nilai-nilai kenabiannya. Harus ada perspektif nilai-nilai keilmuannya. Kalau kita mencintai selain Allah dan Nabi, kalau tidak ada perspektif nilai-nilai kenabian, tidak ada perspektif nilai-nilai keilmuan, nanti akan jatuh kepada cinta yang hampa, yang akan kembali kepada membentuk kesedihan kita sendiri. Karena ibarat cinta yang tak terbalas. Kalau mencintai Allah kan terbalas. Mencintai Nabi Muhammad terbalas. Mencintai orang yang membawa nilai-nilai kenabian terbalas. Mencintai ilmu juga terbalas karena perspektif keilmuan. Karena ingin dunia ya ilmu, dan ingin akhirat juga ilmu. Makanya jangan mencintai selain, pokoknya mencintai harus hanya dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kalaupun ingin melepaskan cinta pada selain Allah dan Muhammad, ya paling tidak di situ ada nilai kenabian dan ada nilai keilmuannya. Karena itu akan membawa cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad juga. Sehingga kita tidak hanya termakan oleh doktrin muhibbin yang selama ini digaungkan oleh para habaib, tapi juga jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita menguatkan perspektif keilmuan kita dan ketakwaan kita untuk menuju Allah dan dalam wasilah risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Baik, terima kasih Kang Ikram. Semoga ila yaumil qiyamah kita bersama.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.